Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6371. Engah. Dada Axel Abbey sesak. Tenggorokannya manis. Dan seteguk darah menyembur keluar. Diinjak oleh Harvey York. Dia merasa seolah-olah dia telah menemukan puncak Gunung Tai. Dan dia tidak bisa berjuang sama sekali. Hanya saja. Bahkan dalam situasi seperti itu, tangannya yang memegang senjata api tidak menarik pelatuk untuk pertama kalinya. Tetapi sedikit gemetar. Jelas. Axel Abbey terlalu menyadari nasib senjata api di Wolsing. Jika dia hanya mengeluarkan senjata api untuk menakut-nakuti, maka orang lain mungkin menutup mata. Dan masalahnya selesai. Namun, jika dia benar-benar berani menarik pelatuknya secara langsung, dia mungkin tidak akan bisa menanggung akibatnya. Jadi pada saat ini, Axel Abbey sangat sedih. Dia jelas memegang senjata api, tetapi dia tidak berani menarik pelatuknya. Dan Saida Dubois dan gadis-gadis lain memandang Harvey York dengan tatapan ngeri. Axel Abbey berani mengeluarkan senjata api pada kesempatan seperti itu, yang sudah mewakili kesombongannya. Namun tak disangka, dia dianiaya lagi dan lagi seolah-olah dia dimakan sampai mati oleh Harvey York. Ini hanya bisa dikatakan, ini di luar imajinasi. Yo, Master Abbey, bukankah senjata api di tanganmu akan terlihat seperti itu? Kenapa kamu tidak menarik pelatuknya dan membunuhku? Harvey York berbicara dengan ringan pada saat ini. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa. Wolsing punya aturan. Menggunakan senjata api tanpa izin di tempat ini tidak akan membunuh 9 klanmu. Tapi konsekuensinya akan membuat keluarga biaramu tidak lahir. Saya pikir Anda biara muda. Anda berani mengeluarkan senjata api. Anda sudah siap secara mental. Akibatnya, kamu hanya berani mengeluarkan senjata api untuk menakut-nakuti orang. Kamu bilang, apa perbedaan antara kamu dan gangster di jalanan? Mengapa itu sangat tidak berguna? Harvey York menghela nafas dan menamparkan wajah Axel Abbey dengan tangan kanannya. Itu hanya karakter dan keberanianmu. Katakan Anda membunuh 50 korban. Kenapa aku sangat tidak bisa dipercaya? Saya pikir, meskipun tidak sengsara sekarang, katakan yang sebenarnya. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana? Saat berbicara, Harvey York mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya. Tangan kanannya bertepuk tangan, membuat wajah Axel Abbey terlihat seperti kepala babi. Itu juga menangkap garis pertahanan terakhir di hati Axel Abbey. Terus-menerus runtuh. Crack. Pada saat ini, Harvey York dengan santai mengambil senjata api dari tangan Axel Abbey dan meletakkannya di paha kiri Axel Abbey. Datang. Aku akan bertanya lagi padamu. Apakah perusahaan ke-9 ada hubungannya denganmu? Kelopak mata Axel Abbey berkedut dan dia berkata dengan getir. Kamu bertanya 1000 kali. 10.000 kali. Semuanya sama saja. Ini aku. Ada sesuatu yang bisa kau bunuh. Boom. Harvey York tidak berbicara omong kosong. Tetapi langsung menarik pelatuknya. Apa? Jeritan melengking keluar. Axel Abbey mengejang kesakitan. Dan ada lubang darah merah di paha kirinya. Harvey York mengangkatnya dengan ekspresi datar. Dan senjata api di tangannya menyentuh akar kaki kanannya lagi. Aku akan bertanya lagi padamu. Kuharap jawabanmu kali ini tidak akan mengecewakanku. Tuan muda ini berkata. Bahkan jika kamu bertanya 1000 kali. Boom. Harvey York menarik pelatuknya lagi. Dia meniup asap biru dari moncongnya.
kali ini membidik kaki ketiga Axel Abbey. Sebaiknya kamu berpikir matang-matang sebelum menjawab. Jika pahammu patah, kamu masih bisa menyambungkannya. Tempat ini rusak. Aku tidak perlu mengambilnya. Axel Abbey menggigil dengan cerdas dan pingsan saat berikutnya. Aku berkata. Aku mengatakan semuanya. Itu bukan urusanku. Ini semua Hector Thompson. Dia memberiku 1 miliar dan biarkan aku yang disalahkan. Bab 6372. Pada saat yang sama Axel Abbey mengakui nasihatnya. Pinggiran kota Walsing. Di kaki Fragrant Hills. Awan bergelombang di mana-mana di langit kelabu. Dan kadang-kadang awan menyebar. Memungkinkan sentuhan cahaya bulan jatuh ke tanah. Sangat putih. Sekitar 100 meter dari jalan raya. Beberapa mobil Toyota Land Cruiser berhenti. Kemudian pintu ditendang hingga terbuka. Dan sebuah karung dilempar ke tanah. Pada saat yang sama, seseorang mengeluarkan karpet dari mobil dan menyebarkannya di tanah. Dan seseorang dengan hati-hati mengambil kursi taisi dari Hainan. Huang Huali. Tak lama kemudian, sebuah Toyota Alphard perlahan melaju. Dan saat berhenti, pintu belakang mobil menghadap ke kursi guru. Pintu bergeser terbuka. Dan sosok kurus dalam setelan bergaris abu-abu berjalan dengan santai. Setelah bersandar di kursi guru, seseorang membawakannya cerutu. Yang perlahan dinyalakan. Ketika api padam, orang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dan itu adalah Hector Thompson. Salah satu dari 4 tuan muda di Walsing. Setelah meneguk beberapa teguk, Hector Thompson melambaikan tangannya perlahan. Segera, bawahannya membawa karung tadi. Dan membukanya langsung untuk mengungkapkan isi di dalamnya. Segera, wajah dengan hidung biru dan wajah bengkak muncul. Itu adalah pemilik muda kota furnitur, Adal Garrett. Adal Garrett awalnya gemetar. Tetapi ketika dia melihat wajah Hector Thompson dengan jelas, dia seperti melihat sedotan penyelamat. Pada saat ini, matanya berbinar. Tuan Thompson. Tuan Thompson. Anda akhirnya mau melihat saya. Tuan Thompson. Jangan khawatir. Saya tidak pernah mengkhianati Anda. Aku tidak mengatakan apa-apa. Pria bermarga York memang datang menemui saya. Tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Kamu memberiku kesempatan. Dan aku akan membunuhnya. Membunuhnya. Uangnya kurang. Hector Thompson menyemprotkan cincin asap ke wajah Adal Garrett. Ekspresinya sangat membosankan. Apakah kamu tahu apa hal yang paling menyebalkan tentangku? Itu ketidakpastian. Saya tidak suka hal-hal yang di luar kendali saya. Meskipun ada kemungkinan 99% bahwa kamu tidak punya nyali. Tapi, bagaimanapun juga, masih ada sedikit kemungkinan kamu akan mengkhianatiku. Adal Garrett gemetar hebat. Tidak. Saya tidak akan pernah menjual penjual tanpa Anda. Tuan Thompson. Beri saya 3 hari. Tidak. Tidak. Suatu hari. Suatu hari. Saya akan mengirimkan kepala anak itu kepada Anda. Kamu memberiku kesempatan. Hector Thompson menghela napas dan berkata. Saya memberi Anda kesempatan. Sambil berbicara, Hector Thompson memberi isyarat kepada rombongannya untuk membawa Adal Garrett kepadanya. Lalu dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kartu nama dari saku dekat Adal Garrett. Hanya ada 1 nama dan 1 nomor telepon di kartu nama itu. Tapi itu membuat wajah Adal Garrett langsung pucat pasi. Jangan bilang kenapa kamu menyimpan benda ini di dekat tubuhmu. Hanya untuk memecahkan Harvey York untukku. Hector Thompson menepuk wajah Adal Garrett. Pergilah. Ingat, orang-orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk membuat pilihan. Belajarlah untuk menjadi lebih pintar di kehidupan Anda selanjutnya. Ketika kata-kata itu jatuh, Hector Thompson melambaikan tangannya. Kedua rombongan itu datang. Mengabaikan teriakan Adal Garrett. Langsung mengangkatnya. Dan menendangnya ke dalam lubang yang sudah digali sejak lama.
Tuan Thompson. Saya salah. Saya benar-benar salah. Wajah Adalgaret penuh dengan keputusasaan. Saya punya berita penting. Saya ingin mengubah hidup saya. Sky Corporation, yang baru-baru ini berkembang di Walsing, adalah bos di belakang Harvey York. Hector Thompson, yang awalnya acuh tak acuh, berhenti sejenak. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Ini benar-benar berita yang berharga. Namun, itu tetap tidak akan mengubah hidupmu." Membelinya. Bab 6373. Setelah mengajukan cukup banyak pertanyaan dari Axel Abbey dan mendapatkan cukup bukti, sudah lewat jam 8 malam. Harvey York tidak terburu-buru mencari masalah Hector Thompson. Lagi pula, beberapa hal membutuhkan waktu. Dia sekarang buru-buru melemparkan bukti di depan keluarga Zimmer. Dan saya khawatir itu akan tampak terlalu disengaja. Saat ini, Harvey York mengajak Tyson Wood dan rombongannya untuk mengadakan barbecue, lalu langsung menuju gedung markas Sky Corporation. Sebelumnya karena insiden kebakaran, Yvonne Xavier secara khusus menemukan gedung perkantoran untuk gedung markas Sky Corporation Group. Meskipun Harvey York tidak datang selama beberapa hari terakhir, dia juga tahu bahwa dekorasi fasad yang sederhana telah selesai. Harvey York memikirkannya. Orang-orang Tyson Wood harus mengirim beberapa orang ke markas Sky Corporation untuk menyelesaikan masalah keamanan, untuk menghindari kecelakaan yang sama seperti terakhir kali. Dalam beberapa hari terakhir, Sky Corporation telah tampil cukup baik di pasar saham. Selain itu, setelah datang ke Walsing, telah merekrut banyak pemimpin investasi terkemuka untuk bergabung. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat singkat, Sky Corporation telah mendemonstrasikan beberapa metode berburu di pasar berjangka dan pasar saham. Dalam beberapa hari terakhir, harga saham Sky Corporation tidak hanya naik beberapa batas harian, tetapi pendapatan investasi juga telah dilaporkan oleh banyak media. Secara keseluruhan, melalui upaya Yvonne Xavier dan Reinhardt hari ini, Sky Corporation untuk sementara mendapatkan pijakan yang kuat di Walsing. Setelah mendapatkan pijakan yang kuat, beberapa petinggi kaya dan mahal juga menjadi tertarik pada Sky Corporation. Tentu saja, orang-orang ini tidak perlu berinvestasi. Sebaliknya, mereka memiliki terlalu banyak uang cadangan. Dan mereka semua ingin berinvestasi dan mendapatkan keuntungan melalui platform Sky Corporation. Untuk Sky Corporation, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Di satu sisi, dapat meningkatkan arus kas grup, dan di sisi lain, melalui kerjasama, kepentingan, Sky Corporation dapat diikat ke lingkaran kelas atas Walsing. Secara keseluruhan, Sky Corporation saat ini benar-benar terintegrasi ke dalam Walsing. Dan menurut kesimpulan Yvonne Xavier, selama ada 3 minggu lagi, Sky Corporation akan dapat memperoleh persetujuan dari setengah kekuatan di lingkaran kelas atas di Walsing melalui kepentingan bersama. Pada saat itu, Sky Corporation telah benar-benar mendapatkan pijakan yang kuat di Walsing. Hal-hal ini terlalu rumit, dan Harvey York terlalu malas untuk mengurusnya. Dia hanya memahami arah umum dari seluruh kelompok. Ketika konvoi turun ke markas Sky Corporation, Harvey York tiba-tiba sedikit mengernyit dan melihat keluar jendela. Seharusnya sekarang waktu tidak bertugas. Tetapi untuk beberapa alasan, seluruh gedung kantor masih terang benderang. Di pintu masuk gedung perkantoran, ada banyak mobil mewah tergeletak menyamping saat ini. Rolls-Royce, Bentley, Mercedes-Benz S-Class, Land Rover Range Rover, Lexus LS. Hanya bisa dikatakan bahwa mobil mewah dengan nomor bagus tersedia di tempat ini. Di sisi setiap mobil mewah, ada lebih dari 10 pria berjas hitam berdiri dengan ekspresi tenang.
Dapat dilihat dari adegan ini bahwa orang-orang yang duduk di mobil ini kaya atau mahal. Harvey York mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah meminta Tyson Wood untuk membantu keamanan, dia langsung keluar dari mobil dan datang ke ruang konferensi multifungsi di lantai paling atas gedung kantor. Pada saat ini di ruang konferensi, ada lusinan personel bisnis menatap layar dan terus-menerus mengetik di keyboard. Dan Yvonne Xavier, yang mengenakan kemeja putih, sedang melihat layar besar dengan tangan melingkari dadanya. Ketika dia mendengar langkah kaki, dia berbalik tanpa sadar dan berjalan dengan cepat. Bab 6374. Apa yang terjadi di lantai bawah? Harvey York tidak berbicara omong kosong dan berbicara langsung. Ini adalah mitra kami hari ini. Yvonne Xavier tersenyum pahit. Mereka semua mengawasi kita sekarang untuk mencegah kita melarikan diri. Karena investasi pertama orang-orang ini langsung dimasukkan ke pasar berjangka minyak mentah internasional oleh kami. Awalnya, menurut perkiraan staf teknis kami, minyak mentah internasional akan terus meningkat, dan kami akan memiliki setidaknya 20 poin hasil dalam waktu singkat. Namun, hanya setengah jam yang lalu, seseorang di pasar berjangka tiba-tiba membeli minyak mentah internasional pendek. Jadi, harga minyak mentah telah jatuh. Para petinggi yang baru saja menginvestasikan miliaran, puluhan miliar, tentu saja tidak bisa duduk diam. Semua orang turun dan menunggu. Namun, bagaimanapun juga, bos adalah bos. Bahkan jika dia khawatir sekarang, dia tidak akan berlari ke arah kita tanpa kasih karunia. Hanya saja jika pasar berjangka tutup malam ini, rekening kita langsung dilikuidasi. Orang-orang ini tidak akan sopan kepada kita. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata, sepertinya ini bukan kecelakaan, tetapi seseorang dengan sengaja menargetkan Sky Corporation kami. Apakah kamu sudah mengetahui identitas penjual pendek itu? Saya juga berpikir bahwa seseorang harus dengan sengaja menargetkan kita. Lagi pula, waktunya terlalu kebetulan. Ekspresi ketidakberdayaan muncul di wajah Yvonne Xavier. Tapi masalahnya adalah ada terlalu banyak banteng, hantu, dan ular di pasar berjangka internasional. Teknisi kami menemukan bahwa akun yang dibeli pendek pada dasarnya berasal dari Amerika Serikat. Tetapi rantai modal tampaknya terkait erat dengan negara kami wilayah. Dalam hal ini, sulit untuk mengetahui identitas penjual pendek. Dan yang paling penting adalah pasar tutup dalam waktu kurang dari 2 jam. Jika harga minyak mentah terus jatuh, bahkan jika kami tidak melikuidasi posisi kami, kerugiannya akan melebihi 50%. Harvey York mengangguk dan berkata, berapa harga posisi kita? Yvonne Xavier berkata, ember emas sepanjang 50 meter. Harga saat ini mendekati 30 meter emas. Dan masih dalam keadaan flash crash. Penjualannya sangat berlebihan sehingga bahkan jika kami menaikkan harga, aliran modal tidak akan sebanyak itu. Ambil harganya. Kenapa kita harus menaikkan harganya? Harvey York berbicara dengan ringan. Sekarang ada orang yang ingin memperpendek harga minyak mentah internasional. Dan sekarang tren penurunan telah terbentuk. Lalu dalam kasus ini, tidak peduli berapa banyak uang yang diinvestasikan, tidak ada cara untuk mengembalikan harganya. Bahkan, pihak pendek ingin kita mengeluarkan sedikit lebih banyak uang untuk menarik harganya. Dengan cara ini, kita bisa memotong daun bawang kita dengan liar. Jadi, yang akan kita lakukan sekarang adalah mengabaikan uang yang telah kita masukkan sebelumnya. Dan semua opsi yang ada harus dibuang. Biarkan harga minyak mentah terus anjlok. Mendorong investor di seluruh dunia untuk mulai mempersingkat kontrak berjangka minyak. Juga, biarkan George Zabel menggunakan cara teknis dan metode gosip untuk membuat orang merasa bahwa harga satu barel minyak mentah akan turun ke 1 digit berikutnya.
Yvonne Xavier tertegun sejenak, dan kemudian dengan cepat bereaksi, berkata, pada saat itu, akankah kita membeli bagian bawahnya saja? Jika ini masalahnya, kita tidak hanya tidak akan kehilangan uang, tetapi kita juga akan dapat menghasilkan banyak uang. Harvey York berkata dengan enteng, tentu saja kita harus membeli dips, tetapi tidak dalam 1 digit. Harga yang kita beli adalah harga terendah, 1 meter emas. Bab 6375. 1 meter emas dan 1 barel minyak. Bagaimana mungkin? Yvonne Xavier tercengang ketika mendengar harganya. Itu tidak mungkin. Tapi pasti akan mencapai harga ini. Atau bahkan lebih rendah. Tapi waktu harga itu bisa ada hanya beberapa menit. Bahkan mungkin 1 menit. Dan yang harus kita lakukan adalah memanen semua minyak mentah berjangka di pasar dalam 1 menit itu. Pada saat itu, kita akan memiliki kekuatan harga minyak mentah berjangka. Itu bisa naik setinggi yang kita inginkan. Karena semua minyak mentah di pasar ada di tangan kita. Harvey York berkata sambil tersenyum. Orang kuat mematahkan pergelangan tangannya dan menggunakan kekuatannya untuk bertarung. Setelah Yvonne Xavier membayar sebentar, dia sudah mengerti rencana Harvey York. Tuan York, jangan khawatir. Saya akan melakukan masalah ini sesuai dengan pengaturan Anda, Harvey. York tersenyum. Yang paling dia kagumi adalah Yvonne Xavier. Jangan meragukan penilaian Anda sendiri sama sekali. Dan lakukan satu hal sampai akhir sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Saat Harvey York berbicara, dia mengirimkan beberapa pesan acak. Sangat tidak mungkin untuk mengandalkan Sky Corporation untuk sepenuhnya mempersingkat pasar minyak mentah. Bahkan penjual pendek yang ingin membunuh Sky Corporation tidak dapat melakukannya. Hanya saja ketika Harvey York berada di SWAT Camp, dia mengenal beberapa keluarga minyak besar di dunia. Dan orang-orang ini juga sangat berhutang budi padanya. Pada saat ini, sebuah pesan dikeluarkan. Semua pihak merespons. Dan harga minyak mentah internasional berjangka jatuh lagi dalam sekejap. Melihat garis putih seperti tebing, Harvey York mengangkat bahu dan menyerahkan sisanya kepada Yvonne Xavier. Dalam 1 jam ke depan, harga minyak mentah pasti tidak akan naik. Bahkan orang yang membeli jangka pendek di awal mungkin bingung saat ini. Lagi pula, Harvey York menyimpulkan bahwa harga spot buy pihak lain seharusnya sekitar 20 meter emas. Minyak mentah benar-benar jatuh ke 1 digit. Dan lawan tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi juga kehilangan celananya. Namun, beberapa hal tidak cukup untuk orang luar. Pada saat yang sama dengan harga yang jatuh, bagaimana menghadapi investor tingkat bos besar di luar juga merupakan hal yang sangat merepotkan. Memikirkan hal ini, Harvey York menggosok pelipisnya dan datang ke ruang tamu di lantai pertama. Meskipun Harvey York hanya naik turun selama 10 menit, tetapi karena manipulasinya, harga minyak mentah internasional telah jatuh di bawah pertahanan psikologis para petinggi itu dalam 10 menit ini. Orang-orang besar yang masih bisa duduk diam di mobil mewah dan menunggu, tidak bisa duduk diam sekarang. Dan mereka semua datang ke ruang tamu dengan wajah gelap. Ketika gadis kecil di meja depan menyajikan teh, dia menggigil. Wajahnya memucat oleh aura para bos ini. Ada juga beberapa petinggi pemarah yang sudah hampir putus. Reinhardt sedang berbicara dengan para petinggi ini di tempat kejadian. Meskipun petinggi ini tidak terlalu mempermalukannya. Menilai dari wajah Reinhardt, kata-kata pihak lain tidak terlalu menyenangkan. Yang terpenting adalah Reinhardt sangat jelas bahwa jika Sky Corporation benar-benar kehilangan prinsipal dari orang-orang besar ini, maka Sky Corporation bisa keluar dari Wolsing atau bahkan bangkrut. Reinhardt, kamu istirahat dulu. Biarkan aku yang menanganinya di sini. Harvey York mengangguk pada Reinhardt dan berjalan ke ruang tamu. Apa?
Apa yang akan kamu lakukan? Melihat Reinhardt hendak pergi, seorang wanita parubaya gemuk dengan congsam berdiri dan membanting meja. Bukankah Anda mengatakan bahwa Yvonne Xavier ingin datang dan menjelaskan kepada kami secara langsung? Mengapa Reinhardt pergi sekarang? Bab 6376. Ibu memberitahumu, ketika Anda membawa kami untuk berinvestasi. Yvonne Xavier menggunakan reputasi keluarga Walsing Xavier untuk menjaminnya. Apa artinya melindungi ibu kota secara mutlak dan tidak rugi? Kalau tidak, bagaimana kami bisa berinvestasi di Sky Corporation Anda? Wanita gemuk parubaya itu melirik garis putih di layar seperti melompat dari tebing. Pada saat ini, bahkan lebih sulit baginya untuk bernapas. Dan dia dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Hasilnya, Sky Corporation dengan tergesa-gesa berinvestasi dalam minyak mentah berjangka internasional tanpa persetujuan investor kami. Masih bersumpah bahwa akan ada setidaknya 20% keuntungan. Sekarang apa? Saya kehilangan 60% dari modal lama saya. Ibuku memberitahumu bahwa tidak peduli berapa banyak kerugian Sky Corporationmu dalam investasi ini, pokoknya akan dikembalikan kepada kami. Kami orang tidak begitu mudah untuk dibodohi. Juga, Reinhardt tidak bisa pergi. Bukankah dia wakil presiden? Dia pergi. Kepada siapa kita akan meminta uang? Reinhardt mengerutkan kening pada saat itu, dan menjelaskan dengan suara yang dalam. Tuan Muda York termasuk dalam kelompok kami. Pekerja sementara di kelompok Anda, kan? Wanita gemuk parubaya itu menyela Reinhardt tanpa menunggu dia selesai berbicara. Menemukan pekerja sementara yang datang entah dari mana untuk membodohi kita. Itulah yang bisa dipikirkan oleh perusahaan langitmu. Aku tidak peduli. Kalian semua segera biarkan Yvonne Xavier keluar. Kita harus memberi kita penjelasan tentang masalah ini. Uang rakyat kita tidak jatuh dari langit. Berani membiarkan uang kita sia-sia. Ibuku akan membunuhmu. Wanita gemuk setengah baya jelas merupakan eksistensi tingkat tikus dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu, pada saat ini, dia telah lama melupakan gaya kelas atas yang lembut dan elegan. Ratusan juta yang diinvestasikan oleh saya sendiri kemungkinan besar akan hilang. Dan siapa yang dapat merasa nyaman sebagai gantinya? Ya, biarkan Yvonne Xavier turun dengan cepat dan biarkan dia memberiku penjelasan yang masuk akal. Pasar akan segera ditutup. Biarkan Yvonne Xavier menjual semua future segera. Dalam hal ini, Sky Corporation Anda masih bisa kehilangan sedikit lebih sedikit. Saya beritahu Anda, sudah ada berita di internet bahwa minyak mentah internasional kemungkinan akan jatuh ke 1 digit. Kamu tidak menjual sekarang. Maukah kamu menunggu sampai 1 digit? Bisakah Anda Sky Corporation membayar sebagian besar dari kami? Sky Corporation tidak mampu membayar. Jadi biarkan keluarga Walsing Xavier membayar. Karena Yvonne Xavier menggunakan reputasi keluarga Xia Walsing sebagai jaminan, dia harus bertanggung jawab sekarang. Yang lain juga berteriak agresif. Meskipun beberapa petinggi mampu tetap tenang. Tetapi bagi sebagian besar investor, kerugian beberapa ratus juta benar-benar tidak dapat diterima. Yang paling penting adalah setelah Anda berinvestasi selama beberapa tahun, Anda bisa mendapatkan penghasilan tertentu, dan Anda dapat mengatakan bahwa pokoknya hilang. Ini baru beberapa hari investasi, dan jika Anda tidak mendapatkan keuntungan apapun, Anda akan kehilangan segalanya. Siapa yang bisa menerima akhir seperti itu? Semua orang. Investasi tidak pernah dijamin modal. Saya khawatir saya harus menekankan hal ini. Harvey York menatap orang di depannya saat ini dan berbicara dengan ringan. Dia tidak ingin berdebat dengan orang-orang ini saat ini. Tetapi dia sangat sadar bahwa sepertinya ada yang salah dengan masalah ini. Apa yang menjamin modal?
Apa yang menjamin reputasi keluarga Wolsing Xavier? Jika dua hal ini menjadi kenyataan, bukankah itu berarti bahwa investasi Sky Corporation di masa depan hanya dapat menghasilkan uang tetapi tidak kehilangannya? Di dunia, perusahaan mana yang bisa melakukan hal seperti itu? Bab 6377. Kami tidak terlalu peduli. Uangnya diinvestasikan pada Anda. Anda bukan perusahaan yang terdaftar. Karena Anda mengambil uang kami, Anda harus menjamin keuntungan. Ya, jika bukan karena fakta bahwa Anda menghasilkan banyak uang dalam operasi Anda sebelumnya, apakah kami orang-orang akan mempercayai Anda? Wanita gemuk setengah baya memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Jika tidak ada cara untuk menjamin keuntungan, dan tidak ada cara untuk menjamin prinsipal kami, pada saat itu, kami tidak hanya akan meruntuhkan perusahaan Anda, tetapi juga pergi ke pemerintah untuk menuntut Anda. Harvey York mengerutkan kening dan berkata perlahan, "Saya pikir karena Anda datang untuk berinvestasi di Sky Corporation kami, Anda pasti telah menandatangani kontrak. Anda juga harus tahu bahwa kontrak itu sangat jelas dalam hitam dan putih, yaitu tidak ada investasi yang dapat menjamin keuntungan 100%. Apa yang dapat kami lakukan di Sky Corporation adalah melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa pelanggan tidak kehilangan uang. Sedangkan untuk investasi dengan jaminan modal tidak pernah menghasilkan return yang tinggi. Investasi hasil tinggi selalu berisiko tinggi. Ini adalah hukum dasar investasi. Kamu bahkan tidak mengerti ini. Jadi kamu berinvestasi dengan gegabah, kan? Jika itu masalahnya, aku bisa memberimu kesempatan." Harvey York berbicara kata demi kata. Saat ini, tidak peduli siapa yang menyesalinya, mereka bisa mendapatkan kembali pokok investasi mereka secara penuh. Tetapi, selanjutnya, tidak peduli berapa banyak keuntungan yang diperoleh kelompok kami dari investasi minyak mentah ini, itu tidak ada hubungannya denganmu. Pada saat yang sama, grup kami akan memasukkan Anda ke daftar hitam. Dan setiap investasi di masa depan dalam grup tidak akan mengizinkan Anda untuk berpartisipasi. Mendengar kata-kata Harvey York, semua investor itu menjadi hiruk-pikuk. Apa artinya memasukkan kita ke daftar hitam? Apa untungnya bukan urusan kita. Kami hanya mempertanyakan rasionalitas investasi Anda. Bagaimanapun juga itu salah Anda. Jika bukan karena grup Anda yang berinvestasi tanpa pandang bulu, bagaimana prinsipal kami bisa menderita kerugian? Kami mengembalikan uang pokok, tetapi juga memasukkan kami ke daftar hitam. Apakah menurut Anda Sky Corporation Anda adalah kue manis yang diinginkan semua orang? Jika Yvonne Xavier tidak mengeluarkan papan nama keluarga Xia, Anda akan mendapatkan investasinya. Wanita gemuk setengah baya dan yang lainnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar, seolah-olah mereka telah menderita kerugian besar. Mereka semua lupa bahwa ketika kontrak ditandatangani, Sky Corporation telah menekankannya berulang kali. Investasi itu berisiko, dan investasi perlu berhati-hati. Tidak bagus. Harga minyak mentah kembali anjlok. Bajingan. Ini akan segera menjadi 1 digit. Ini pasar internasional yang memanen daun bawang. Pada saat ini, beberapa orang lagi melihat ke layar dan tiba-tiba berteriak. Wanita gemuk setengah baya dan yang lainnya tidak bisa menahan diri lagi. Pada saat ini, mereka melompat setinggi 3 kaki. Kami ingin mengembalikan uang pokok. Kami berjanji bahwa pendapatan apapun di masa depan tidak akan ada hubungannya dengan kami. Kami secara sukarela bergabung dengan daftar hitam. Reinhardt di samping mungkin menghitung kepalanya. 2/3 dari investor kali ini ingin mengembalikan uang pokok. Artinya, setidaknya sekarang, Sky Corporation harus menghabiskan hampir 10 miliar untuk mengirim investor ini. Kembalikan uang mereka.
Harvey York mengeluarkan kartu emas hitam dengan ekspresi datar dan menyerahkannya kepada Reinhardt. Uang ini, saya akan membayar terlebih dahulu secara pribadi. Temukan beberapa anggota staf lagi. Dan kecepatan pemrosesan akan lebih cepat. Bagaimanapun, pasar tutup dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak baik jika kecepatannya lambat. Bab 6378. Mendengar kata-kata Harvey York, Reinhardt terkejut pada awalnya. Dan kemudian dia tidak ragu. Menyesuaikan tangannya. Dan berkata, semua staf maju. Periksa prosedur untuk mengembalikan uang pelanggan. Pastikan untuk menyelesaikan semua proses dalam waktu setengah jam. Segera. Sejumlah besar staf dari Sky Corporation dipindahkan ke perusahaan. Dengan suara komputer dan percetakan, sekelompok investor yang dipimpin oleh seorang wanita gemuk setengah baya mulai mengembalikan uang secara penuh. Segera, seseorang melewati formalitas, dan ketika mereka melihat dana di rekening, mereka tiba-tiba tersenyum. Bagaimanapun, kepala sekolah dipertahankan. Segera, setengah jam berlalu. Semua investor yang memilih pengembalian dana telah menerima uang mereka. Saat ini, harga minyak mentah turun menjadi 1 meter emas per barel. Sisa dari investor yang tidak memilih untuk mengembalikan dana, meskipun mereka mampu mempertahankan tingkat ketenangan tertentu. Wajah mereka juga sangat jelek saat ini. Tapi ini juga biasa. Tidak peduli siapa yang mengeluarkan modal 50 kali. Pasti akan ada dorongan untuk membatasi Sky Corporation saat ini. Setiap orang melihat harga minyak mentah turun menjadi 1 meter emas. Harvey York melihat perhiasannya. Maju mengambil keputusan. Berjalan ke mimbar. Dan berbicara ringan. Ada sesuatu. Pastikan untuk memberi tahu semua investor. Ketika minyak mentah turun di bawah tanda 30 meter sejak lama. Kami telah menjual semua minyak mentah berjangka kami. Artinya, gelombang investasi ini, kerugian kita, tidak melebihi 50%. Mendengar ini, para investor itu menghela nafas lega. Jelas lega. Namun, wanita gemuk setengah baya dan yang lainnya masih mencibir. Lagi pula, tidak ada kehilangan prinsipal mereka. Di samping itu, Harvey York terus berbicara. Kelompok kami telah membuat rencana untuk waktu yang lama. Atas dasar dana minyak mentah, rantai modal lain telah ditransfer ke pasar minyak mentah. Dan harga beli kita adalah 1 meter emas. Pada saat ini, akuisisi kami selesai. Dan harga minyak mentah juga mencapai titik terendah. Saat suara Harvey York jatuh, garis putih yang terlempar dari dasar tebing. Dengan peningkatan mendadak dalam pesanan pembelian puluhan atau ratusan kali. Langsung ditarik ke atas. Emas 10 meter, emas 20 meter, emas 30 meter. Dalam waktu kurang dari 5 menit. Harga minyak mentah berjangka pulih 50 meter setiap hari. Dan kemudian tetap stabil. Adegan ini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Wanita gemuk setengah baya dan yang lainnya bahkan lebih tidak bisa dipercaya. Dan ekspresi mereka sangat membosankan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua yang belum mengembalikan kepala sekolah ke sini. Harvey York tersenyum. Kata-katanya acuh tak acuh. Tapi dia pembunuh. Tidak peduli berapa banyak Anda telah berinvestasi di masa lalu. Pengembaliannya harus sekitar 30 kali jika jatuh dan naik. Artinya, selama Anda berinvestasi 100 juta sebelumnya, Anda bisa mendapatkan kembali 3 miliar dalam beberapa saat. Tidak masalah apakah Anda ingin mendapatkan kembali penghasilan Anda atau terus mempercayakan Sky. Perusahaan kami untuk berinvestasi. Kami semua menyambut dan berjanji bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk membuat semua orang lebih menguntungkan. Mendengar suara Harvey York, para investor yang tidak mendapatkan kembali pokok bahasan mereka mulai menutup tangan hampir pada saat yang bersamaan.
Toh, 30 kali pendapatan justru jatuh ke kantong. Dalam pertempuran hari ini, perusahaan langit dapat dikatakan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Apa wanita gemuk parubaya itu tiba-tiba berteriak. Pembohong. Kamu pembohong. Bab 6379. Kamu pasti sudah mengantisipasi tren harga minyak mentah. Jadi, jika kamu hanya dengan sengaja mengatakan sesuatu, kamu dapat mengembalikan uang pokok sepenuhnya. Tujuan Anda adalah membuat kami orang-orang mengembalikan uang. Kalau begitu kamu menggelapkan keuntungan yang awalnya milik kami. Wanita gemuk parubaya itu tidak tahan dengan rangsangan seperti itu saat ini. Jadi dia berteriak histeris. Saya tidak peduli. Anda harus membayar saya kembali 30 kali lipat keuntungan saya. Investor lain yang mendapatkan kembali prinsipal mereka juga membuat keributan saat ini. Emosi seperti penyesalan, muntah darah, pingsan, del membanjiri pikiran mereka saat ini. Lagi pula, jika Anda tidak mendapatkan kembali pokok Anda akan memiliki pendapatan setidaknya 30 kali lipat sekarang. Gelombang ini dapat membawa kekayaan dan kebebasan. Namun, hanya karena kontrak baru saja ditandatangani, dan Sky Corporation telah meminjamkan uang dengan sederhana dan rapi, keuntungan ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Ini seperti seorang penjudi dengan mata merah melihat hadiah pertama dan sassafras lewat sendiri. Perasaan semacam ini membuat orang ingin melompat dari gedung. Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamulah yang akan mengembalikan uang kepala sekolah sekarang. Kamu juga yang meminta keuntungan sekarang. Saya tidak ingin mengambil risiko apapun, tetapi saya ingin pengembalian yang tinggi. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Jika ada, Anda bisa memperkenalkannya kepada saya, dan saya juga akan berinvestasi. Adapun manfaat ini, bahkan jika saya setuju untuk memberikannya kepada Anda, tamu terhormat, kami tidak akan setuju." Tangannya di punggungnya. Ketegasan Harvey York membuat wanita parubaya gemuk dan yang lainnya semakin bersemangat. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka dan mulai menelepon untuk mengeluh. Beberapa orang mulai menelepon media. Dan beberapa orang hanya merekam video dan memposting mereka online. Singkatnya, dapat dikatakan bergejolak dan tidak masuk akal. Sayangnya, hal seperti itu pasti akan sia-sia. Belum lagi Harvey York telah menandatangani perjanjian pengembalian uang dengan orang-orang ini sebelum harga minyak mentah meroket, dan segera mengembalikan uangnya. Cukup dengan memahami volatilitas pasar berjangka minyak mentah saat ini dan kembali dengan serangan balik jadi sudah cukup bagi Sky Corporation untuk menjadi berita utama selama beberapa hari. Dan para investor yang telah diuntungkan tidak akan pernah membiarkan wanita gemuk setengah baya dan yang lainnya memfitnah Sky Corporation. Lagi pula, saat mereka mendapat untung 30 kali lipat, mereka menjadi di belalang kapal yang sama dengan Sky Corporation. Dalam adegan kacau, Yvonne Xavier muncul dengan selusin pengawal pada saat ini. Pengawal ini semua dibawa oleh Tyson Wood, dan masing-masing dapat dipercaya. Melihat situasi kacau di depannya, Yvonne Xavier sedikit mengernyit, lalu berjalan langsung ke wanita parubaya yang gemuk, dan menamparkan punggungnya. Tamparan. Dengan suara renyah, wanita gemuk parubaya itu berteriak. Darah memercik dari sudut mulutnya, dan dia hampir jatuh ke tanah. Pukul seseorang. Sky Corporation menolak untuk mengakui kesalahannya, dan sekarang masih memukul orang. Tidak ada hukum raja, tidak ada alasan. Wanita gemuk parubaya bukanlah lampu hemat bahan bakar. Setelah beberapa saat lamban, dia segera menutupi wajahnya dan berteriak keras. Mereka yang tidak tahu, mengira dia menderita banyak keluhan. Klep-klep. Yvonne Xavier tidak berbicara omong kosong,
Tetapi belasan tamparan membuat wanita gemuk parubaya itu pusing. Untuk diam. Kau harus tahu siapa aku. Di tempatku. Melompat-lompat tidak masuk akal. Menurutmu siapa yang akan terbiasa denganmu? Bab 6380. Mungkin identitas Yvonne Xavier terlalu istimewa. Mungkin aura Yvonne Xavier terlalu kuat. Singkatnya, dengan selusin tamparannya menyebar, suasana di lapangan langsung menjadi sunyi. Yvonne Xavier melihat sekeliling dan berkata perlahan, "Ya, sudah saya katakan. Datanglah ke Sky Corporation saya untuk berinvestasi. Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengembalian besar." Faktanya, Sky Corporation kami juga telah melakukan ini. Tapi ketika investasi sudah setengah jalan, Anda datang untuk membuat masalah dan menuntut kompensasi untuk kepala sekolah. Sky Corporation kami menganut konsep pelanggan terlebih dahulu, dan juga telah memenuhi permintaan Anda. Sekarang, Anda telah mengambil kembali pokok Anda. Melihat bahwa investasi kami telah menghasilkan keuntungan besar, Anda ingin mengembalikannya. Apa? Ketika Anda kalah, Anda harus membayar kembali pokok Anda. Dan ketika Anda menghasilkan, Anda harus membayar kembali keuntungan Anda. Ada hal yang begitu baik di dunia. Saat Anda mendapatkan kembali kepala sekolah Anda dan menandatangani perjanjian, keuntungan ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Mau pergi ke pemerintah untuk menuntut Sky Corporation kami. Jangan ragu. Tapi ingat, Anda menuduh kami sebagai Sky Corporation. Dan Sky Corporation kami juga dapat menuntut Anda atas pemerasan. Aku ingin melihat, di depan King's Law, siapa yang harus masuk dan duduk di penjara. Saat berbicara, Mandy Zimmer bertepuk tangan dan melihat puluhan pria dan wanita elit berjas muncul dari kerumunan. Semua orang ini berasal dari firma hukum besar di Wolsing. Dan tak satu pun dari mereka memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam litigasi. Jangan katakan bahwa Sky Corporation punya alasan. Bahkan jika Sky Corporation sama sekali tidak masuk akal, mereka dapat menemukan cara untuk memenangkan gugatan. Tentu saja, Anda juga bisa memeras Sky Corporation kami. Carilah orang-orang di jalan untuk membuat masalah. Dan biarkan orang-orang dari pemerintah datang untuk mencari masalah setiap hari. Yvonne Xavier berbicara dengan dingin. Namun, ketika saatnya tiba, aku akan menggunakan energi keluarga Wolsing Xavier untuk melakukan apa saja. Dan kamu harus berhenti menangis dan menelepon ibumu dan merasa bahwa kamu dianiaya. Suasana di antara penonton langsung menjadi lebih tenang. Kecuali orang-orang ini mengetahuinya dengan baik dan tahu bahwa mereka sama sekali tidak masuk akal. Poin lainnya adalah dominasi yang ditunjukkan Yvonne Xavier saat ini. Orang-orang ini mungkin tidak takut pada perusahaan langit. Tetapi keluarga Wolsingsia jelas merupakan gunung yang membebani hati mereka. Di antara 10 keluarga teratas, keluarga Wolsingsia mungkin bukan yang terkuat. Tetapi karena mereka berada di peringkat 10 besar dan mereka juga keluarga Wolsing, mudah untuk melihat bahwa mudah untuk menginjak kepala orang-orang ini. Harvey York menatap Yvonne Xavier dengan kagum. Yang bisa saya katakan adalah itu dia. Menghadapi orang-orang yang tidak masuk akal dan serakah ini, cara terbaik adalah membanjiri mereka. Nona Xavier, kali ini kami akan mengakuinya. Wanita gemuk parubaya itu juga sepertinya sudah mengetahuinya. Kamilah yang dibutakan oleh uang. Kami salah paham Sky Corporation. Faktanya, Sky Corporation pasti bisa membawa kita menuju kebebasan kekayaan. Yah, uang kita masih diinvestasikan di Sky Corporation. Dan persyaratannya tidak tinggi. Sama seperti hari ini. Cukup untuk mendapatkan pengembalian 30 kali lipat. Ya, persyaratan kami tidak terlalu tinggi. Anda Sky Corporation pasti bisa melakukannya, kan? Yang lain juga bereaksi.
Dan mereka semua tahu bahwa sama sekali tidak mungkin untuk mendapatkan manfaat sebelumnya. Jadi mereka semua nakal dan berharap pengembalian investasi berikutnya akan sangat menguntungkan. Ivane Xavier sedikit mengernyit dan berkata, "Kalian benar-benar tidak menginginkan wajah sama sekali. Siapa yang menjamin Anda bahwa setiap investasi akan memiliki pengembalian 30 kali lipat?" Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.